Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dibagi saya karena tidak muatnya musola ini untuk ikro, jadi anak-anak yang kecil itu diadakan habis maghrib. Setelah yang untuk yang sudah Al-Qur'annya diambil setelah Isya karena keterbatasan tempat kita. Jadi sehingga makanya itu kita akan bangun jadi masjid untuk dijasua sehingga mumpuni untuk santriwan santriwati kita. Musola Nurul Hidayah. Nurul Hidayah yang artinya cahaya petunjuk, diharapkan keberadaan musola ini dapat menjadi cahaya petunjuk bagi warga sekitar untuk selalu berada di jalan Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musola yang berada di Jalan Kerbangan Jaya Utara 1 nomor 77, Kecamatan Kerbangan, Kota Surabaya, telah ada sejak tahun 1963, yang mana pada waktu itu musola Nurul Hidayah masih terbuat dari bambu dengan berdindingkan gedek. Keberadaan musola sejak dahulu telah memberikan banyak kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Sejak tahun 1963, kegiatan belajar mengaji khususnya untuk anak-anak telah aktif dilakukan setiap harinya yang diajar oleh beberapa ustadz secara bergantian. Ini saya dasarkan pada ingatan saya mulai dari saya masih kecil, karena memang saya adalah warga sini dan saya mulai kecil, mulai bayi memang ada di daerah sini. Jadi di sini saya berdasarkan pada faktor ingatan. Waktu saya ngaji di Langgar ini, sekitar saya usia 8 tahun, itu Langgar ini masih berupa gedek. Jadi dinding-dindingnya ini berupa gedek semua, bukan seperti sekarang tembok. Tahun sekitar 1963, waktu itu saya ini ada Gunung Agung meletus, itu saya ikut-ikut bersih-bersih debu yang ada di musola ini, sehingga saya ingat sekali bahwa saat itu Langgar ini masih berupa gedek. Kemudian yang mengajar ngaji di sini itu kebetulan saudara saya sendiri, yaitu paman saya, namanya Pak Satrawi dan Abdul Somad, itu yang mengajar itu. Beberapa tahun kemudian, kira-kira tahun 1968, musola ini direhab, dibongkar total, kemudian dibangun dengan batu bata, itu istilahnya 1 sen, ya setebal bata, sekitar ya 20 cm tebalnya tembok ini. Namun di sini belum pada sampai atapnya belum ada, dan dindingnya ini, temboknya ini belum dilepos sama sekali. Ini mangkrak, artinya itu sudah berhenti, tidak dilanjutkan lagi, sehingga musola ini pada saat itu tidak ditempati untuk sholat, juga tidak ditempati untuk anak-anak ngaji. Lama-kelamaan di tahun 1973 ini ada yang juga tokoh-tokoh masyarakat di sini, diantaranya yaitu Bapak Ali Mahsudi, kemudian banyak sekali tokoh-tokoh ini juga dari kebanyakan orang-orang Madura, yaitu Pak Rawi, Pak Lebes, itu melanjutkan membangun musola ini. Mulai dibuka di tembok dan sebagian dipasang atap, sehingga tapi belum berbentuk loteng seperti sekarang ini. Nah, kemudian
di tahun 1988 saya berangkat ke Banyuwangi untuk ngajar, sehingga nggak tahu kelanjutannya. Bangunan Musola Nurul Hidayah yang telah menjadi 2 lantai pada saat ini dalam melaksanakan kegiatan sholat wajib 5 waktu secara berjamaah, kondisinya sudah kurang memadai. Mengingat kapasitas jamaah yang telah memenuhi ruangan, apalagi untuk jamaah wanita, harus menempati teras musola saat sholat berjamaah. Terlebih lagi untuk menampung kegiatan belajar mengaji anak-anak warga sekitar. Di setiap harinya yang berjumlah 150 santri, tentunya sudah tidak mencukupi. Hingga pengurus musola harus mengatur waktu belajar mengaji secara bergantian agar tempatnya mencukupi. Atas kondisi tersebut, Musola Nurul Hidayah berupaya menambah luasan musola dengan membebaskan 2 lahan rumah yang tepat berada di belakang musola. Alhamdulillah, pembebasan lahan saat ini telah selesai, sehingga para pengurus berniat untuk segera merenovasi musola agar luasannya bertambah memanjang menjadi satu dengan 2 rumah yang ada di belakangnya. Bahkan para pengurus telah merencanakan Musola Nurul Hidayah akan berubah menjadi Masjid Nurul Hidayah. Saya selaku ketua pembangunan merencanakan atau sudah merapatkan untuk yang semulanya musola akan dijadikan masjid. Nah, yaitu yang sekarang ini luasnya yang sementara ini dipakai itu hanya 6,3 dengan panjang 8 meter. Untuk yang ke belakangnya untuk jaga masjid nantinya diperkirakan 6,3 itu lebarnya, panjangnya kurang lebih 20 meter. Kalau untuk jamaah kita rata-rata itu kalau sholat maghrib sampai dengan itu rata-rata sekitar 50 sampai 60-an. Tapi untuk kegiatan ngaji santriwati itu kurang lebih 120-an. Karena tidak muatnya musola ini untuk ikro, jadi anak-anak yang kecil itu diadakan habis maghrib. Setelah yang untuk yang Al-Qur'annya diambil setelah Isya karena keterbatasan tempat kita. Sementara ini ya pakai RW 5 dulu. RW 5 itu dari RT 1 sampai 14 RT. Jangan satu RT kalau kita perkirakan ada yang tinggal di atas 50, nggak ada di bawah 50. Kontribusinya musola kita ini cukup banyak, Pak. Jadi tiap bulan itu kontribusinya kepada anak yatim itu tiap bulan sekitar 25 anak yatim itu setiap bulan disantuni beras itu tiap bulan. Belum nanti kalau ada hari-hari besar setelah itu ada sendiri. Jadi tiap bulan kita itu mengadopsi anak yatim yang kita musola ini. Jadi kita 25 anak saja. Musola kita itu kecil tapi tidak kalah dengan masjid. Insya Allah kalau masalah hewan korban itu paling ini itu 9 ekor sapi, belum kambingnya. Kambingnya kadang kalau sampai ada waktu saya masih sampai 30 kambing. Tapi yang kemarin sudah menurun hanya 8-9 kambing. Tapi kalau sapi insya Allah itu tetap 9 itu tetap tiap tahun, Pak. Masya Allah. Dengan kepedulian serta kedermawanan para warga sekitar, insya Allah rencana renovasi Musola Nurul Hidayah akan diberikan banyak kemudahan serta kelancaran. Berikut arsitektur rencana pembangunan Masjid Nurul Hidayah, Kerembangan Jaya Utara 1 nomor 77 Surabaya.
selaku Ketua Pembangunan Renovasi Mushola Nurul Hidayah menghimbau kepada jamaah maupun rekan-rekan yang dari luar, kalau ada rezeki lebih, monggo kami menerima infak ataupun sedekah untuk pembangunan masjid.